Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Itu adalah surah Al-Fatihah. Tapi masih ada adik-adik kita baca ta'awudnya syeknya pada betul. Dulunya syaitan masih syaitan yang bilang para asatidzah. Ini supaya adik-adik kita benar bacaan makharijul hurufnya ketika membaca surah Al-Fatihah. Yang ingin digarisbawahi dari bacaan Fatihah itu kembali ditekankan bahwa yang terbaik adalah dengan membaca waqaf-waqaf. Jadi bismillah waqaf, alhamdulillahirabbil alamin waqaf, dan seterusnya. Itu yang terbaik. Lalu kalau seandainya diwasal tidak apa-apa. Ada di level kedua, level ketiga, dan level keempat boleh. Yang kemudian yang kedua yang digarisbawahi dari surah Al-Fatihah, pertama yaitu pada kalimat maliki yaumiddin, maknanya itu 2 harokat, jangan perpanjangan, juga jangan 1 harokat. Maliki yaumiddin atau perpanjangan 2 harokat saja. Jadi bacaannya maliki yaumiddin. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak-bapak sampai ibu hadirnya malam minggu tahsin Al-Quran. Tapi udah lewat ya itu. Lalu kemudian pada ayat ke-7, pada lebak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibaca 1 ayat dari siratal sampai waladdallin. Itu kalau ngikutin qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Kalau ada yang mencoba membelah itu, kita tanya riwayatnya dari mana. Jangan-jangan ala dewe. Kalau ngikutin riwayat Imam Hafs, maka harus dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan catatan bagi yang kuat. Catatannya bagi yang kuat. Jadi boleh kita nggak baca full, nggak kuat, dengerin podcast. Wah, berisik kan? Berisik. Kalau mau ngobrol di luar, ngobrol. Ngobrol di sini dengerin. Jangan saingan. Boleh begini bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habis sampai alaihim, tinggal waladdallin habis. Kalau diulang ghairil maghdubi 'alaihim
nanti jadi jendela nanti. Kecuali benar-benar habis napasnya, benar-benar habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habis disuntik, benar-benar habis. Boleh itu langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah gitu ya. Baik itu sholat sendirian maupun berjamaah di imam, membacanya begitu. Maka kita latih anak-anak kita supaya sekuat maksimalkan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih kuat insyaallah. Kalau enggak kuat baru 'alaihim. Nah, itu catatannya. Kalau mau dibagi dua, alasannya harus tahu. Di imam atas boleh alasannya benar-benar habis. Kalau nggak tahu kiroah yang lain, nggak punya alasan yang lain, berarti alas diri mengikuti ulama. Selanjutnya kita akan masuk kepada pasal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Paslon pasal ini akan menjelaskan fi bayani mawadi' raf'il yadaini, akan menjelaskan tempat-tempat mengangkat tangan saat sholat. Kita kan angkat tangan kalau di sholat ya, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada tempat-tempat di saat kita mengangkat tangan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah, disunnahkan. Di hukumnya apa? Sunnah angkat tangan. Fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 tempat ketika sholat. Wa huwa min sunnanil hayati. Ngangkat tangan ini masuk ke dalam sunnah hayat. Di dalam sholat ada sunnah hayat, ada sunnah apaan? Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat, sunnah yang bangsa perbuatan. Sunnah apaan? Yang bangsa perkataan. Termasuk ini adalah pergerakan, sunnah pergerakan, bukan perbuatan, bukan bisa mencapai. Di antara hayat adalah kita mengangkat kedua tangan. Wa hikmatu raf'il yadaini, apa hikmah daripada mengangkat tangan ketika sholat? Kama qala Asy-Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Ta'zimuhu ta'ala, yaitu diniatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu jami'an baina i'tiqadil qalbi wa nutqul lisani al-mutarajjim anhu wa 'amalul arkan, yaitu di mana seorang yang sedang sholat mengumpulkan antara i'tiqad dengan ucapan menjadi sebuah penghayatan. Ketika takbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, tangan diangkat sambil mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menghayati ketika takbir angkat tangan itu kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan wakila isyaratun ila qur'i ma siwal ta'ala. Ada yang mengatakan para ulama isyarat bahwa tidak ada yang lebih suci, tidak ada yang lebih mulia selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tempat ketika angkat tangan lagi sholat itu? Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika kita takbiratul ihram. Kemarin kita membaca ucapan Allahu Akbar, dari bahasa Allahu Akbar itu. Allahu Akbar itu dari bahasa. Nah sekarang dibarengin sama sunnah mengangkat tangan.
yabtadi'ur raf'u biha ma'a ibtida'i takbiri wa yalihi ma'a intihai. Maka dimulai mengangkat tangan fiha ketika takbiratul ihram ma'a ibtida'i takbiri, sambil pertama kali kita ngucapin takbir. Jadi startnya dari bawah, Allah itu. Ada pendapat yang kedua, ngangkat tangan dulu, nyampe di sini baru Allahu Akbar. Kata keterangan di sini dimulai dari mulai sebentar ngangkat tangan, Allahu Akbar, tarik tangan jatuh di atas perut kita ketika sedekap itu. Khilaf sunnah di mana tadi? Wa qala al-mahalli wa yukabbiru ma'addin yadayhi. Nah, sambil takbir itu berjalan. Jadi ketika kita takbiratul ihram, begitu tangan diayun diangkat, Allahu Akbar, itu ngangkat tangan. Posisi tangannya ada di bagian sini di bawah, ke depan tangannya jangan diikut. Ini namanya bisik kalau ini. Tangannya dibuka, bawah jempol ada di bawah sini, kuku ini. Posisinya ada di sini. Kemudian waqala al-Bajuri, berkata Syekh Imam al-Bajuri, wa ibtada'u ma kadzalik. Ada juga yang memulai keduanya seperti itu, fama yaqa'ul ana min rafi qabla takbir khilaf sunnati. Kalau ada orang yang mengangkat tangan sebelum takbir, takbirnya belakangan, angkat tangan dulu, ditaruh di sini baru Allahu Akbar. Kata Imam al-Bajuri itu khilaf sunnati, menyalahi sunnah. Siapa yang ngomong? Al-Imam Bajuri rahimahullah. Jadi kalau ada orang yang ngangkat tangan dulu, Allahu Akbar, ini teh khilaf sunnah. Yang benar dari bawah, Allah. Wa fa'alahu, walaupun demikian memang banyak yang mengerjakan, katsirun min ahli ilmi. Padahal itu kata Imam al-Bajuri khilaf sunnati, menyalahi sunnah. Wa sunnatu tafsiru bi ayyi rafiqana. Ya. Dan dimaksud meraih sunnah itu bagaimana caranya kita ngangkat tangan sesuai dengan kekuatan tangan kita dari awal. Ya. Itu sunnah yang pertama, ngangkat tangan ketika sholat itu pada saat takbiratul ihram. Jadi itu sunnah ngangkat tangannya, yang hukumnya takbiratul ihram. Seandainya kita menemukan ada orang yang nggak ngangkat tangan, ya berarti dia pakai hukum doang. Oh ya, berisik ya. Jadi ngangkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar seperti itu yang kita bahas kemarin. Wazaniyah yang kedua, sunnah ngangkat tangan ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, inda ruku'i, ketika ruku. Maksudnya inda ruku'i, liruku, ketika turun ruku. Fayabtadi'ur raf'i bihi ma'a ibtida'i takbir inda ibtida'il ruku'i. Nah, bagaimana caranya? Begitu tangan sedekap, kita mulai turun ruku, balik takbir, balik angkat tangan, Allahu Akbar. Jadi barang takbir dulu, Allahu Akbar dulu. Itu ketika ruku. Kemudian takbirnya
dipanjangkan. Di sini kalimatnya wa yamutu ila yasila qadar raki'in, sampai kita berhasil ruku. Allahu akbar. Namanya kalau dalam bahasa itu tadi namanya isbah. Lafzul jalalah benerannya panjangnya itu 2 harokat, kecuali ketika ini nih diisbahkan. Allahu akbar. Di tempat yang lain nggak boleh. Di takbiratul ihram kepanjangan misalnya. Itu ya kadang-kadang kita kepanjangan itu agak gara-gara mikirin niat di dalam hati nggak konek-konek. Allah, ada kemarin di masalah niat kita sudah sebutkan, seandainya nggak kebawa apa rokaatnya, madhab kiblatnya, bahkan lillahi ta'alanya kebawa nggak apa-apa. Yang penting mah saya niat sholat maghrib jadi makmum sebetulnya. Tapi karena lita'awana, untuk membantu ini lisan, kita lihat dari awal kan kepada kekuatan niat kita. Maka tadi yang pertama ketika takbiratul ihram angkat tangan, lalu ketika mau ruku angkat tangan juga itu hukumnya sunnah apa tadi? Sunnah ayat. Wadhal yang ketiga disunahkan mengangkat tangan indal i'tidali, ketika bangun dari ruku. Ai inda ruk'i minal ruku'i, yaitu ketika bangun dari ruku. Lil i'tidal, untuk melakukan i'tidal. Wa yabtadi'u ar-raf'u ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi, dan dimulai itu ngangkat tangan sambil bergerak kepala kita angkat dari ruku. Allah, beri angkat tangan dari kepalanya bangun, tangannya angkat juga, sehingga begitu kepalanya sejajar berdiri, tangan pun sudah ada di depan dada kita. Allahu akbar. Itu ketika ruku. Jadi bareng bersamaan dengan tangannya, kepalanya jangan kepala dulu, Allah tangannya baru. Itu yang ketiga, ketika tidak, yaitu bangun dari mana? Dari ruku. Warabi'u yang keempat, disunahkan mengangkat tangan itu indal qiyami minat tasyahudil awwali, ketika bangun berdiri dari tasyahud awal. Berarti sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Tasyahud awal tuh. Tasyahud awal itu sampai bacaannya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu tasyahud awal. Jadi dari at-tahiyyatul, nanti ada tasdidatul tahiyyat ya, tasdidut tasyahud ya. Kita ajarin anak kita tuh. Pertama tadi tasdid surah Al-Fatihah, kemudian tasdid tasyahud, lalu nanti tasdid sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid. Itu ada tasdidnya. Itu diajarkan. Begitu tasyahud awal dari at-tahiyyatul sampai tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai itu namanya tasyahud awal. Berdiri bangun dari tasyahud awal, maka kita ngangkat tangan sunnah. Keterangannya lil ittiba'i, karena kita mengikuti rawahu syaikhani, riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa katanya? Walau shalla min qu'udin istahabbu lahu ar-raf'u inda takbiri uqud tasyahudil awwal.
bangun masih kalau berdiri tuh bangun dari tasyahud saya katakan walaupun sambil duduk dengan angkat tangan, apalagi yang normal sunnah. Wala yusannu raf'ul yadaini, enggak disunahkan tuh. Kan tadi yang pertama tadi apa? Pada saat takbiratul ihram. Yang kedua pas saat ruku. Yang ketiga bangun dari ruku, yaitu tidak. Yang keempat bangun dari tasyahud awal, itu yang sunnah. Wala yusannu, enggak disunahkan raf'ul yadaini, ngangkat kedua tangan lagi sholat di dalam sholat itu fi ghairi hadhil mawadi' al-arba'ah, di lain tempat selain yang empat tadi enggak disunahkan. Seperti apa? Kan qiyamu min jalasatil istirahati wa minas sujudi. Habis rakaat pertama kan subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu kita duduk sebentar tuh mau ganti naik rakaat, itu namanya duduk istirahat. Habis duduk istirahat itu mah enggak disunahkan ngangkat tangan. Apa ada yang langsung bangun misalnya dari sujud langsung ke atas? Ya ada dua, ada yang duduk dulu, kita mau ada yang duduk dulu sebentar. Sebagai beda itu rakaat mengganti rakaat. Nah, itu nggak disunahkan di rakaat pertama. Nah, ada kan yang mengangkat tangan? Enggak apa-apa. Cuma nggak ada pahala sunnah. Wa amma qaulu syarqawiyyu, emang itu orang yang mengangkat tangan pada saat rakaat pertama ada keterangannya, ada pendapat nih dari Imam Asy-Syarqawi. Oh, berarti orang yang mengangkat tangan pada rakaat pertama ketika istirahat tadi sebentar tadi dengan sujud mengikuti pendapat Imam Asy-Syarqawi. Apa kata beliau? Wa baqiyal qiyamu min jalasatil istirahati, maka baqiyal qiyam, sisa daripada berdiri atau waktu sisa untuk berdiri min jalasatil istirahati itu dibolehkan rafu indahu kama nasu alaihi Syafi'i, sebagaimana nas Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa huwa al-mu'tamad. Nah, pendapat ini kata Imam Nawawi al-Bantani dhaifun lemah. Pendapat Syafi'i yang katanya mengambil dari Imam Syafi'i ini, kata Imam Nawawi bahwa dhaifun, pendapat ini lemah. Hakadha qala Syekhana Muhammad Hasbullah, itu yang disampaikan. Jadi beliau Imam Nawawi al-Bantani kita baru saja nukil juga pendapat dari Muhammad bin Abdullah bahwa yang angkat tangan di rakaat pertama itu riwayatnya lemah. Yang utama la yusannu, la sunnah. Kalau kita lihat ada yang bisa pertama angkat tangan, ada yang enggak, kan gitu ya. Nah, yang utama yang disunahkan enggak angkat tangan. Tapi seandainya ada yang angkat tangan, ya enggak apa-apa. Cuman kan gerakan ini kalau bukan bagian yang disunahkan, khawatir berlebihan. Ngangkat tangan ini karena gerakannya beruntun, lalu ada dua gerakan, ada dua tangan gerak, takutnya berlebihan, maka gerakannya harus yang ringan. Seperti ketika menjatuhkan tangan ketika ruku. Ketika ruku itu ya, dari ruku bacanya sami'allahu liman hamidah. Ngejatuhnya itu pelan tuh. Dua rok gitu. Dua rok itu jadi batal kalau kita. Jatuh jangan goyang-goyang lagi. Taruh di sini di tangan.
Kalau goyang-goyang bisa batal karena melebihi mempunyai gerakan yang keras. Ada lagi. Poin taruh bima tuwiro bima fa'alu bima lam yumar bi karikun. Kalau meninggalkan mengangkat di dalam perkara-perkara yang diperintahkan terhadap mengangkat tangan, atau fa'alu bima lam yumar, atau mengerjakan perkara yang tidak diperintahkan. Kata keterangan di sini makruh mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangannya. Ngangkat tangannya pada bukan tempatnya makruh, enggak ngangkat tangan pada tempat yang disunahkan jadi makruh. Jadi bagi yang santri yang ngaji mah yang manfaat mengangkat tangan. Jadi kalau Allah Akbar boleh, tapi makruh. Kita mengangkat tangan kalau bisa mah. Kalau yang tangannya enggak ada turun pakai isyarat mengangkat tangan. Faidatun qala Sulaiman al-Jamal. Sulaiman al-Jamal berkata, wa Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Imam Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu berkata, anna ma'na nahr, sesungguhnya makna nahar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wanhar dalam surah apa itu? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, kata Imam Ali kalau kata wanhar itu dalam surah Kautsar itu ayat fa'yati takbiri ila nahrihi. Maksudnya adalah ketika kita sholat mengangkat tangan kedua tangan kita takbiri ila nahrihi, takbirnya sampai tangan kita ada di posisi di sini. Ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Washolli li rabbika wanhar, sampai takbirnya itu di Allahu Akbar di sini. Ini kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu barangkali penjelasan mengenai mengangkat tangan di dalam sholat yang hukumnya sunnah. Ada 4 tempat. Satu ketika takbiratul ihram, yang kedua pada saat ruku, yang ketiga bangun dari ruku yaitu i'tidal, yang keempat bangun dari tasyahud awal. Hukumnya sunnah, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kata ulama makruh sayang. Kalau itu saya kita ngerjain, kemudian kita diberikan kekuatan, kesehatan, agar ketika mengangkat tangan maka tekadkan dalam hati kita di dalam rangka mengabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang berpendapat lain bahwa kalau kita mengangkat tangan itu membuka hijab doa-doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Membuka tirai, membuka hijab kita. Kita banyak dosa lah, intinya kita banyak dosa. Pengen kita terhalang, maka kita berupaya dengan takbiratul. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf mengingatkan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dari bacaannya? Nuraini binti Abdul Aziz. Nuraini ya? Iya, 7 bulan. Mohon doa Fatihah kita khususkan buat Ibu Nuraini binti Abdul Aziz. binti Abdul Aziz. Yang pertama hamil mengandung usia kandungannya 7 bulan. Kita doakan dengan keberkahan dan Rasulullah Fatihah, semoga beliau yang mengandung diberikan kesehatan, keselamatan, bayi yang dikandungnya sehat, keluarganya diberikan kemurahan gizi, dimudahkan segala urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
menambah ilmu yang